Selamat malam Bapak Ibu dosen, para pengampu struktur 2. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memastikan hasil kerja kami. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada saya Agustin Gerah Gede Gucana Mendra Putra dengan NIM 2022-6212-1108. Yang kedua ada Imade Krisna Andika Prayoga dengan NIM 2022-6212-1113. Yang ketiga ada Iputu Agus Chandra Ari Dwi Payana dengan NIM 2022-6212-1116. Yang keempat ada Imade Reiswandano dengan NIM 2022-6212-1118. Yang kelima ada Ikoma Adi Dharma Yoga dengan NIM 2022-6212-1120. Next. Kelebihan dan kekurangan bangunan baja. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dari bangunan baja. Yang pertama ada kekuatan tinggi. Baja memiliki kekuatan yang tinggi dibandingkan dengan banyak konstruksi lainnya. Hal ini membuat cocok untuk membangun struktur yang kuat dan tahan terhadap tekanan. Yang kedua, ringan. Baja adalah bahan yang relatif ringan yang memudahkan proses konstruksi. Struktur baja dapat dibangun dengan lebih cepat dibandingkan bahan lain dan mengurangi waktu konstruksi. Yang ketiga, daya tahan yang baik. Baja memiliki ketahanan terhadap korosi dan cuaca eksternal yang baik, terutama jika dilindungi dengan lapisan anti korosi. Yang keempat ada dapat didaur ulang. Baja adalah bahan yang dapat didaur ulang. Ini membantu mengurangi limbah konstruksi dan memiliki dampak lingkungan yang lebih sedikit. Yang kelima ada fleksibilitas desain. Baja memiliki fleksibilitas dalam desain arsitektur. Karena dapat dibentuk dan dipotong dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan desain tertentu. Next. Kekurangan bangunan baja. Yang pertama, korosi. Baja rentan terhadap korosi, terutama jika tidak dilindungi dengan lapisan pelindung yang tepat. Hal ini dapat mengurangi umur pakai struktur baja. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Meskipun biaya materialnya mungkin terjangkau, biaya konstruksi bangunan baja bisa lebih tinggi karena membutuhkan keterampilan khusus. Teknologi pengelasan yang mahal dan perlindungan anti korosi yang efektif. Yang ketiga, kehandalan struktur. Jika terjadi perubahan temperatur yang ekstrim atau situasi gempa, baja mungkin tidak sekuat yang diharapkan. Hal ini dapat menyebabkan keretakan atau kelembaban pada struktur. Yang keempat, penghantar panas. Baja memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Ini berarti dalam kondisi cuaca ekstrim, baja dapat memanaskan atau mendinginkan ruangan dengan cepat. Yang kelima, perawatan. Perawatan yang diperlukan untuk mencegah korosi dan mempertahankan struktur baja bisa memakan biaya dan waktu tambahan. Next. Lingkungan dan kondisi tanah. Lokasi ini terletak di utara jalan utama dengan akses gang di utara jalan utama. Bangunan ini terletak di timur jalan gang di utara bangunan ini terdapat sebuah villa dan sebelah baratnya juga terdapat villa dan sebelah selatan terdapat rumah warga dengan sawah luas di sebelah barat bangunan. Next. Berikut akan dijelaskan oleh. Baik, selanjutnya adalah lingkungan dan kondisi tanah.
Kondisi tanah pada area proyek cenderung berpasir dan kering seiring berjalannya musim kemarau yang berkepanjangan. Kontur pada tanah terbilang datar dengan kepadatannya cukup sehingga dapat menopang beban yang cukup. Selanjutnya adalah fungsi bangunan dan lingkungan. Fungsi dari bangunan ini adalah sebagai bangunan villa yang akan digunakan sebagai tempat tinggal. Untuk lingkungan sekitar bangunan, terdapat hamparan sawah yang cukup luas serta lokasi yang berdampingan dengan rumah warga. Lokasi ini harus melewati sebuah gang yang tidak terlalu besar untuk sampai ke dalam proyek. Struktur di dalamnya, berdasarkan hasil penelitian kami, struktur dari bangunan ini dominan menggunakan baja Habim serta penggunaan baja WF di beberapa bagian bangunan. Dan sambungan dari baja menggunakan teknik mengelas, namun untuk beberapa sambungan juga dapat menggunakan baut baja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada substruktur. Bangunan ini menggunakan substruktur pondasi footplate dan bore coil. Pondasi footplate. Bangunan ini menggunakan pondasi footplate yang tertanam sedalam 1 meter, yang di atasnya terdapat slope berukuran 30 kali 15 cm, serta ukuran dari footplate ini adalah 90 kali 90 cm. Pondasi bore coil yang digunakan pada proyek ini adalah pondasi bore coil yang memiliki kedalaman 4 meter di bawah permukaan tanah dan memiliki lebar 1,8 meter. Berikut adalah fotonya. Selanjutnya ada substruktur. Pondasi bore coil berdasarkan penelitian kami di lapangan, pondasi bore coil yang digunakan pada proyek ini adalah pondasi bore coil dengan diameter 30 cm. Penggunaan pondasi ini dikombinasikan dengan penggunaan kolom baja Habib 300 dapat memperkuat struktur bangunan. Next. Selanjutnya, superstruktur. Superstruktur pada bangunan villa ini menggunakan baja Habim, yang dimana pada kolom menggunakan baja Habim dengan ukuran 350. Sedangkan untuk balok menggunakan baja WF dengan ukuran 300 sebagai penyambung atau penghubung antara kolom dan balok menggunakan metode las yang dipadukan dengan baut ATB. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh upper struktur. Pada bangunan yang kami teliti menggunakan baja Habim 350 untuk kolom utama pada bangunan dan menggunakan baja Habim 200 untuk bagian struktur atap. Penggunaan struktur baja ini diperkuat dengan penggunaan baja WF 300 dan WF 200. Sambungan berupa kuncian baut dan mengelas tiap sambungan. Next. Struktur bangunan dimulai dari pondasi footplate dan dilanjutkan dengan lantai 1. Kolom utama menggunakan baja Habim 350. Kolom utama baja WF 200 pada lantai 2 dan menggunakan atap baja. Next. Beban mati dan beban hidup. Pada bangunan yang kami teliti memiliki beberapa beban hidup, yaitu antara lain kayu, stegar, bata ringan, dan orang-orang di sekitar yang melakukan kegiatan. Adapun beban mati pada bangunan ini adalah kolom utama, kolom praktis, balok baja, dan lain-lain. Analisa beban. Semua yang termasuk beban hidup tersalurkan ke plat lantai lalu ke kolom dan akhirnya tersalurkan ke tanah, dan beban mati tersalurkan ke pondasi dan akhirnya tersalurkan ke tanah.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan beban angin dan beban gempa. Pada struktur bangunan memikul beban angin, terutama atap dan dinding yang mempunyai bidang luasan yang besar. Beban gempa adalah beban statik ekivalen yang bekerja pada struktur akibat adanya pergerakan tanah secara vertikal dan horizontal. Next. Tektonika struktur. Dengan struktur baja, bangunan ini memberikan kesan estetika tersendiri. Makna dari tema pada bangunan ini adalah industrial, yang dimana lebih menunjukkan material atau menggunakan material ekspos. Next. Mitigasi bencana. Bencana gempa pada mitigasi ini terdapat di bagian jalur evakuasi, yang dimana untuk akses apabila terjadinya bencana, membuat vegetasi dan meningkatkan sistem drainase untuk meminimalisir banjir masuk pada mitigasi bencana struktural. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.